Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam kami curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada Kepala Sekolah SD Jatinunggal 2 Bapak Dadan Darul SPD, kepada rekan-rekan guru SD Jatinunggal 2 sudah menyempatkan waktu di kegiatan diseminasi kepada rekan guru mengenai budaya positif. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kegiatan acara diseminasi ini berjalan dengan lancar. Tugas ini merupakan tugas aksi nyata di pendidikan guru penggerak ya, mengenai modul 1.4 yaitu budaya positif. Di sini saya akan berbagi pengalaman saya di pendidikan guru penggerak untuk berkolaborasi mengenai budaya positif. Ya, karena budaya positif itu sangat penting ya untuk mewujudkan visi sekolah SD Jatinunggal 2. Sebelumnya saya akan memaparkan mengenai budaya positif itu apa ya. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Hal itu dilakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Budaya positif dapat mewujudkan tujuan pendidikan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dengan menerapkan budaya positif, diharapkan dapat membentuk karakter murid yang berbudi pekerti luhur sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Guru berperan sebagai fasilitator yang dapat menuntun murid supaya mereka dapat melakukan disiplin positif dengan nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan keyakinan. Nanti saya akan menjelaskan apa saja nilai-nilai kebajikan itu dan bagaimana keyakinan kelas itu diterapkan kepada murid. Di sini saya membuat tabel kerangka ya mengenai budaya positif itu saling berhubungan antara visi sekolah, kemudian visi sekolah itu harus mengacu kepada filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan semua itu harus ada nilai dan peran seorang guru. Semua tabel ini ya rangkaian ini mempunyai tujuan satu ya, tujuannya untuk mewujudkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Jadi dalam disiplin, peran sebagai guru harus dapat mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti ya, seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hubungan dan penghargaan, kemudian pembuat keyakinan kelas, posisi kontrol seorang guru sebagai manajer, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Di sini nanti akan saya jelaskan semua konsep-konsep budaya positif itu ya. Kemudian visi sekolah SD Jatinunggal 2 itu terbentuknya peserta didik SDN Jatinunggal 2 yang jujur, agamis, terampil, inovatif, dan bersikap dinamis, unggul, serta adaptif. Itu kemarin sudah kita buat ya, dan sudah mengarah kepada filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Semuanya supaya terwujud ya visi dan budaya positif dapat ditumbuhkan di sekolah, maka harus didukung dengan nilai seorang guru dan peran seorang guru. Apa
ya. Kemudian peran seorang guru, ya, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, kemudian mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid dan menggerakkan komunitas praktisi. Ya, jika guru memiliki nilai peran tersebut, pasti ya visi sekolah akan terwujud. Ya, semua itu tujuannya satu ya, yaitu tujuannya untuk mewujudkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Dan di sini keterkaitan budaya positif dengan filosofi pendidikan nasional, Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran seorang guru serta visi sekolah. Mengenai budaya positif itu saling berhubungan. Mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka tujuan pendidikan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, yang dapat menuntun sesuai kodrat yang ada pada murid akan tercapai. Ya. Kemudian mengenai nilai dan peran guru, budaya positif akan menumbuhkan nilai dan peran guru pada diri seseorang, serta budaya positif akan terwujud. Kemudian budaya positif berkenaan dengan visi sekolah. Budaya positif akan membantu mewujudkan visi sekolah dengan membuat prakarsa perubahan pembelajaran yang berpihak pada murid dan menerapkan nilai dan peran seorang guru. Tujuannya sama, yaitu untuk mewujudkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri murid. Berikut merupakan konsep-konsep inti pada budaya positif. Nah, di sini saya akan menjelaskan semua poin-poin ini, yaitu yang pertama disiplin positif, dua teori motivasi hukuman dan penghargaan, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat keyakinan kelas, yang kelima posisi kontrol guru, keenam segitiga restitusi. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik ya. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Nah, di sini ada pertanyaan. Apakah disiplin positif telah efektif di SD Jatinunggal 2? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Menurut pendapat Bapak Ibu bagaimana? Ya, itu bebas ya, karena berpendapat itu pasti memiliki pendapat masing-masing. Silakan siapa yang bersedia mengemukakan pendapatnya mengenai apakah disiplin positif telah efektif di Jatinunggal 2 atau apakah masih perlu ditinjau kembali? Siapa? Ya, silakan Bapak Dadan ini mengemukakan pendapatnya. Menurut Bapak bagaimana? Terima kasih kepada mohon bisa berdiri supaya kelihatan Bapak lagi bicara. Terima kasih kepada Ibu Linda sebagai di sini memberi materi tentang budaya positif. Di sini saya menjawab pertanyaan, mencoba menjawab itu sejauh mana gitu ya. Ya, apakah disiplin positif telah efektif di SD Jatinunggal 2? Efektif tidak? Menurut saya berlaku efektif. Iya. Karena di segi anak saja lah kita melihat bahwa anak-anak kita itu siap menerima pembelajaran secara lebih baik di dalam kelas ataupun di luar kelas. Itu di dalam segi kesiapan belajar menunjukkan sikap yang positif. Iya. Di antaranya. Apakah masih perlu ditinjau kembali? Menurut pendapat saya, memang harus ditinjau kembali sebagaimana peningkatannya atau tahapannya. Mungkin harus update ya, sesuaikan dengan kebutuhan murid. Sebagai pengingat. Ya, terima kasih Bapak. Ya.
Nah, selanjutnya di sini saya akan bertanya, menurut Bapak Ibu, apa arti dari disiplin? Pasti kata disiplin itu sering Bapak Ibu dengar. Menurut Bapak Ibu, apa kata disiplin itu? Ya kan? Ya, tahu ya. Disiplin itu apa? Ya kata disiplin. Ini kan kita juga pasti sering menjalankan kedisiplinan ya. Apa itu disiplin itu ya? Sebelum kita membahas tentang disiplin, ingin tahu dulu ya apa itu kata disiplin ya? Kalau menurut saya, Ya. Berdiri kita. Ya berdiri supaya kelihatan aktif ya dalam diskusi. Kalau menurut pendapat saya, disiplin itu adalah menaati aturan yang berlaku yang disepakati di sekolah. Iya, mungkin Bapak kepala sekolah mau menjawab ya. menambahkan dari Bapak Ujian tentang apa itu disiplin. Disiplin, ya. Secara umum dari kata disiplin berarti mentaati segala tindak tanduk kita itu disesuaikan dengan peraturan yang sudah disepakati. Iya. Baik berupa disiplin waktu, disiplin berpakaian, berbicara dan sebagainya. Nah, disiplin tersebut secara umum sudah disepakati di awal-awal pembelajaran, ya, baik oleh kepala sekolah, dewan guru, bahkan mungkin dikomunikasikan dengan siswa, bahkan orang tua. Ada peraturan sendiri yang mengikat, bukan mengikat artinya membimbing artinya di sana, supaya setiap warga sekolah itu harus sadar ya, apa tugas pokok dari seorang guru, dari seorang kepala sekolah, bahkan siswa. Mungkin tambahannya seperti itu. Ya, terima kasih Bapak ya, tepuk tangan yang hebat ya. Pasti ya. Di sini saya bukan mengajari ya, bukan mengajari, tapi berbagi ya, berbagi informasi ya. Saya rasa Ibu Bapak juga pasti hebat ya. Nah, selanjutnya, sekarang saya akan membahas disiplin. Kata disiplin juga sering dibutuhkan dengan hukuman ya. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali hukuman itu. Dalam budaya kita, maka kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin itu ya patuh ya, patuh pada aturan, yang taat juga sama ya. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya ya. Nah, yang maksud dari Bapak itu harus diyakini, harus disepakati ya, benar. Harus apa yang disepakatinya sesuai yang kita percaya, yakini nilai kebajikan ya. Nanti akan dibahas sama saya di slide selanjutnya ya. Mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi ya hadiah juga harus jangan dilakukan lagi, kecuali kalau memberi hadiah ke semua murid. Kalau hanya satu orang itu juga tidak baik gitu ya. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan nilai-nilai kebajikan pada diri murid. Disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan tindakan dan dapat memotivasi murid secara internal, bukan karena paksaan, pujian atau hukuman.
hukuman, ya. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kebajikan itu mengarah kepada nilai-nilai profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakal mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, di sini juga ada proyek nilai-nilai kebajikan lain. Silakan boleh menggunakan kata-kata lain selain profil pelajar Pancasila, bisa ditambahkan dengan nilai-nilai kebajikan lain di antara tabel kata-kata di tabel ini, ya. Misalkan peduli, identik dengan peduli, yaitu misalkan menjaga kebersihan, itu mencerminkan peduli lingkungan. Salah satunya seperti itu, ya. Pilih saja nilai kebajikan yang sesuai diyakini kita dan murid, sesuai dengan kebutuhan murid dan kebutuhan sekolah juga, ya. Budaya positif dapat mewujudkan tujuan pendidikan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan berpihak pada murid. Pada intinya kita itu pembelajaran berpihak pada murid, ya. Dengan menerapkan budaya positif diharapkan dapat membentuk karakter murid, ya, karena dalam filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara pembelajaran itu, pendidikan itu lebih kepada karakter, ya, yang berbudi pekerti luhur sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Guru berperan sebagai fasilitator yang dapat menuntun murid supaya mereka dapat melakukan disiplin positif dengan nilai-nilai kebajikan sesuai keyakinan kelas. Selanjutnya yaitu dalam budaya positif itu ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Di sini ada tabel identitas gagal dan identitas sukses. Yang dalam kategori identitas gagal itu adalah hukuman. Maka dari itu kita harus menghindar dari hukuman, ya. Jangan digunakan lagi hukuman itu, ya, karena hukuman itu murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan, ya. Kemudian dalam hukuman mencoba mengontrol anak dengan perbuatan negatif, lebih ke negatif, ya, kalau hukuman, karena membayar impas atas kesalahannya. Terus dampak pada murid, yaitu murid marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Maka dari itu kita harus beralih ke disiplin, ya. Disiplin itu ada dua, ya, bagian, yaitu konsekuensi dan restitusi, ya. Konsekuensi itu murid atau anak belajar taat peraturan, ya. Mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Namun di sini juga ada hal-hal negatifnya dalam konsekuensi, belum 100% optimal baik, ya, diterapkan kepada murid karena kehilangan hak, waktu, jeda seorang diri dan penahanan, ya, pada murid, ya. Apa yang harus dilakukan oleh seorang guru? Yaitu restitusi. Kenapa restitusi? Karena restitusi ini murid atau anak belajar memecahkan masalah. Anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Murid anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Jadi restitusi itu tindakan yang berpihak pada murid. Jadi ketika murid memiliki permasalahan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, dengan menggunakan restitusi, ya, maka akan, ya, yang dapat adalah solusi pemecahan masalah tanpa menyalahkan murid, ya, itu restitusi. Jadi memperbaiki permasalahan secara bersama antara murid dan guru, itu restitusi. Nah, kesimpulannya, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba.
anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan kalau itu hukuman. Sementara disiplin dalam membentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Namun masih ada sisi negatifnya, yaitu kehilangan hak waktu jeda seorang diri. Nah, restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi siswa di sekolah untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat atau lebih baik lagi. Nah, di sini ada pertanyaan lagi. Ya, di sini ada hukuman atau konsekuensi. Di sini ada 5 pertanyaan. Bapak Ibu nanti sama saya dikasih kertas ini. Ya, bagaimana caranya? Kasih nama Bapak Ibu, tulis nomor 1 sampai 5, menunjukkan itu semangat. Langsung saja jawabannya. Nomor 1 maksudnya hukuman atau konsekuensi. Misalkan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, ya. Terus mencatat itu termasuk konsekuensi atau hukuman. Silakan ditulis, ya. Sudah disebutkan pulpennya? Iya, ini aja, ayo berkulir aja. Ya, saya bagikan ya. Ada yang kurang mengerti dari kegiatan ini? Mengerti? Iya, bisa. Tinggal pilih saja hukuman atau konsekuensi. Nanti ditempel di sini aja, di sebelah depan, di sini aja ditempelnya ya. Atau di sebelah sini saja, nggak kelihatan. Di sini saja, ya. Nanti kita simpulkan jawaban Bapak Ibu. Ya, sudah? Ya. Sudah, kesini saja Bapak. Apa? Kalau konsekuensi itu menurut pandangan saya ya, bahwa konsekuensi itu ada konsekuensi positifnya, ada konsekuensi ya. Apa benar? Iya, nanti saja dibahas. Dan sekarang tempelkan saja dulu, nanti kita bahas bersama-sama ya. Dan di sini saja tempel. Jumlah sebentar. Kasih. Ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Maksudnya hukuman atau konsekuensi membersihkan coret-coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu maksudnya konsekuensi atau hukuman. Membersihkan meja sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Apa itu? Hukuman atau konsekuensi? Sudah? Saya tempel. Ini sebelah sini. Sudah tempelkan aja dulu.
Nggak apa-apa ya. Ini kan berkolaborasi. Yang silakan ditangkap Pak Uja sama Bapak. Sudah beres Bu Fitri? Ya, silakan silakan. Ya. Terima kasih. Ya, kasih nama karena nanti akan dipilih ya. Dan setelah ini saya akan menayangkan jawaban hasil diskusi kolaborasi di pendidikan guru penggerak dari pertanyaan ini ya. Ya, masih ingat kan jawabannya Bapak Ibu? Masih. Ini jawabannya yang sudah dinilai sama tutor. Iya, gak apa-apa ya. Ya gak apa-apa, karena setiap orang memiliki pendapat pandangan yang berbeda-beda. Di sini makanya di kolaborasi ini kita diskusikan ya. Saya ingin minta pendapat dari yang ini Pak Uja. Hukuman, nomor 1 hukuman benar, nomor 2 hukuman, nomor 3 jawabannya hukuman, nomor 3 jawabannya hukuman. Kenapa hukuman Pak Uja? Tidak apa-apa. Kata tutor saya bebas itu. Yang penting kita mempertanggungan jawaban yang kita argumentasikan. Ya. Kenapa hukuman? Kenapa? Karena iya. Kenapa disebut hukuman? Ya karena si tinta itu kan coretan tinta kan Iya. susah di apa? Susah dibersihkan ya. Jadi bisa memberatkan Anak. Iya. Terima kasih ya. Selanjutnya yang jawaban benar siapa? Ada yang menunjuk jawaban yang benar? Pak Tauban benar jawabannya. Konsekuensi. Ya. Kenapa konsekuensi? Ya, menurut saya ya konsekuensi itu karena ketika dia membuat kesalahan, Iya. itu dia harus bisa memperbaiki kesalahan. Iya. Itu bukan karena tadi dikatakan bahwa konsekuensi itu merupakan pemecahan masalah. Iya. Nah, jadi supaya anak itu berpikir Iya. bagaimana memecahkan masalah ketika dia sudah berbuat mencoret, mungkin dia minimal kalau tidak bersih juga dia punya tanggung jawab Iya, sendiri. benar. Berusaha dulu. Sudah ada usahanya. Nah, mencari pemecahan masalahnya seperti apa? Apakah mau beli cat atau mau beli bensin, apapun itu. Iya. Berusaha. Terima Iya. kasih. Ya, terima kasih ya, benar ya. Tergantung pada apa itu yang dilakukan siswa. Misalkan di sini ada lagi membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman atau konsekuensi? Ada yang hukuman semuanya? Iya, hukuman walaupun dia sudah melakukan tindakan yang kurang gitu ya. Namun membersihkan WC itu tidak efektif karena bukan pemecahan masalah. Harusnya meminta maaf atau menggantikan pensil. Iya, gitu. Harus sesuai dengan apa yang dilakukannya, harus seimbang gitu ya. Ini kan mau mengatakan tes bukan apa? Membersihkan WC gitu. Nah, kali mengenai lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya, hukuman. Ada yang konsekuensi? Ini yang pada ada apa? Iya. Konsekuensi. Ya, kenapa? Pasti sebelum anak melakukan tidak sesuai dengan keyakinan itu ditanya dulu sama gurunya kenapa terlambat.
lari keliling basket 2 kali. Kenapa? Karena pelajaran PJOK. Iya, yang lain pas sudah pemanasan, ini terlambat. Larinya juga kan bukan 10 kali. Berapa kali? 2 kali. Lapangan basket besar kecil. Ya, ada ukurannya ya, tidak seluas lapangan yang luas ya bola ya. Ya, itu termasuk konsekuensi. Itu sama dengan melakukan pemanasan ya. Karena dalam PJOK kecuali dalam pelajaran matematika, terus pelajaran agama ya, konsekuensi hukuman itu. Hukuman ya, paham dari sini sampai sini? Iya, terima kasih Bapak. Ya, Ibu terima kasih. Nah, di sini menurut Alfi ya mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi. Nah, Ibu, Bapak pernah tidak melakukan penghargaan kepada murid? Misalkan, jawab pertanyaan ini, kasih permen, pernah tidak? Atau kasih hadiah lain, bintang misalkan, atau poin gitu ya. Nah, cara seperti itu jangan dilakukan lagi ya, kecuali kalau Bapak Ibu memberikan hadiah itu untuk semua murid. Kenapa? Karena semua murid memiliki hak yang sama. Justru yang memiliki kekurangan itu butuh pendampingan. Yang sudah melebihi juga sama, butuh motivasi supaya tetap dipertahankan ya. Nah, selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberi penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang ya. Nah, di sini ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya ya. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam ya. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi kesimpulannya dari teori motivasi hukuman dan penghargaan itu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, untuk menjadi mereka ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, di sini ada kebutuhan dasar manusia mengenai budaya positif, yaitu ini ada lingkarannya. Bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Jadi kebutuhan dasar manusia itu berbeda-beda. Ada kebutuhan seorang guru, murid, yang kita harus memahami ini. Makanya dalam kurikulum Merdeka sebelum melakukan pembelajaran ada diagnostik kognitif ya. Jadi tahu murid itu bakatnya kemana, potensinya kemana ya. Nah, ini kebutuhan dasar manusia terdiri dari kebutuhan bertahan hidup, itu merupakan sifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kasih sayang dan rasa diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Kemudian penguasaan, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu ya. Kemudian kebebasan, kebutuhan untuk bebas, ada kebutuhan akan kemandirian ya. Kesenangan, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Ini adalah lingkaran
mengawali dan menyayangi saya. Bisa membahagiakan keluarga, sukses dan bermanfaat. Senangnya berkolaborasi, cita-cita tercapai, hiburan. Bebasnya berkreasi dan berinovasi. Setiap manusia pasti memiliki kebutuhan dasar manusia yang berbeda-beda, ya. Nah, di sini ada cerita Bimo, ya, pada Bimo. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Itu maksudnya kesenangan, ya. Kemudian ibu kejar aku karena ibu sayang aku. Tentu saja cinta dan kasih sayang. Kemudian aku hebat, bisa ibu guru kejar aku. Nah, itu penguasaan, ya. Bisa ibu pahami dari kalimat ini? Ya, lanjut. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jaket baru. Itu cinta dan kasih sayang. Nah, sekarang selanjutnya adalah keyakinan kelas, ya. Nah, keyakinan kelas dapat dibuat oleh murid dengan bimbingan guru. Kemudian disepakati secara bersama-sama. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, mudah dipahami dan diingat oleh murid supaya dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Contoh kalimat keyakinan kelas: membuang sampah pada tempatnya. Pernahkah Bapak Ibu mendengar apa itu keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu dibuat oleh guru atau murid? Ya, kesepakatan bersamanya dibuatnya harus dari siapa? Dari murid, ya, siswa. Kita sebagai guru hanya menuntun dan membimbing serta mengarahkan. Jadi kan kesepakatan kelas itu sesuai dengan keyakinan yang kita yakinnya saja, ya. Nah, di sini mari kita simulasi membuat keyakinan kelas dengan menuliskan keyakinan kelas yang kita inginkan. Tulis di kertas, kemudian tempel di depan di karton yang sudah disiapkan. Diskusi, ya. Setiap kita simulasi, ya. Mohon maaf, di sini saya gurunya, misalkan Bapak Ibu sebagai muridnya. Kita buat keyakinan kelas, misalkan kelas 4, misalnya, ya. Apa saja diskusikan, jangan sama. Misalkan Ibu Ira sudah menuliskan membuang sampah pada tempatnya. Misalkan Pak Uja jangan menuliskan lagi itu karena sudah ditulis sama Bu Ira. Nah, selanjutnya ya diskusikan saja. Nih, membuang sampah pada tempatnya sudah ditulis sama saya. Oh, yang lain mencari lagi. Gimana kalau bertanya dulu? Gimana kalau jangan makan di kelas pada jam 1 jam pelajaran? Setuju tidak? Ya, setuju. Gitu. Kalau sudah setuju tulis. Jangan dulu ditulis kalau belum setuju, gitu, ya. Mengerti? Bapak Ibu? Ya, nanti kegiatan ini membuat keyakinan kelas. Silakan Bapak Ibu untuk diimplementasikan di kelas, ya. Di kelas Bapak Ibu. Sebelum kita ke sana boleh bertanya dulu? Ya, siap. Di dalam ini karakter emosional siswa apa pengaruhnya dari Pancasila tadi, ya? Yang dikatakan itu barusan saya menyimak, ada yang perlu saya tanyakan sedikit tentang, ya, bagaimana emosional, ya, siswa dalam kegiatan pembelajaran di sekolah mengenai sesuai dengan karakter Pancasila tersebut, ya, di mana dia nanti bakal berkekuatan untuk berhubungan sosial, ya, di sekolah kelas atau di lingkungan sekolah, warga sekolah, ya. Kira-kira bagaimana? Ya, bagaimana dari aplikasinya? Ya. Baik, terima kasih, ya. Jadi sebelum kesepakatan keyakinan kelas, kita tuh seharusnya membuat keyakinan sekolah dulu, Pak. Bersama Bapak Kepala Sekolah, sama guru-guru, sama murid, ya. Nah, apa keyakinan sekolah yang akan kita lakukan? Jadi sifatnya umum kalau sekolah maya, nanti dikhususkan lagi di kelas masing-masing. Yang bagaimana cara mengimplementasikannya? Kita harus berkolaborasi, guru, kepala sekolah, murid, dan warga sekolah lainnya. Ya, dengan cara bagaimana membudayakannya? Kita harus memiliki nilai dan peran seorang
guru yang tadi saya jelaskan ya. Caranya memberikan contoh kepada murid, memasang poster-poster ya, secara tidak langsung anak melihat kalau gurunya melakukan sesuai dengan keyakinan kelas, mereka juga akan meniru poster-poster untuk dibaca, diilustrasi untuk murid. Bagaimana Pak Dadan, mengerti atau tidak jawabannya? Penambahan Pak. Iya. Untuk keyakinan kelas itu bersumber kepada kesepakatan kelas yang didukung oleh ibu bapak guru, sehingga siswa tidak merasa terikat, bahkan merasa diakui mempunyai pendapat, menghasilkan suatu kesepakatan kelas kan di sini ya. Jadi kesepakatan tersebut dipahami dan dilaksanakan oleh setiap kelas ya. Supaya apa? Supaya merasa si A diakui. Kalau misalkan kalau misalkan dia tidak mematuhi, dia sudah sepakati, konsekuensinya sudah nanti akan diutarakan dalam penyepakatan tadi keyakinan kelas ya. Jadi ini alangkah baiknya Bapak Ibu guru siap mensiasati. Artinya mensiasati itu kita sebagai guru tidak otoriter, tidak misalkan ini harus tidak. Anak sekarang itu sudah mulai bisa berpikir, mulai merasa mau diakui dan sebagainya, sehingga ajak pendekatan dari guru supaya siswa tersebut pancing apa yang ingin disepakati di dalam kelas masing-masing. Contoh misalkan kelas 1, kelas 2, kelas 3 ada siswa misalkan jika maaf tidak semua siswa itu lancar dalam menulis atau bagaimana disesuaikan. Apabila misalkan ada siswa yang tidak konsentrasi sehingga menulisnya menjadi terlambat, kalian harus menyesuaikannya di rumah atau bagaimana, itu sepakat dulu supaya kelas dia tidak merasa kena hukuman atau bagaimana. Mungkin bisa. Ya, terima kasih Bapak ya, sangat menginspirasi saya juga ya, jawabannya luar biasa ya. Nah sekarang kita buat keyakinan kelas. Jadi mau tanya dulu silakan. Tadi saya mengutip dari yang disampaikan oleh Ibu, mudah-mudahan semua bisa menjawab Ya. Masalah tentang kesepakatan kelas. Tadi Ibu katakan kan kesepakatan kelas itu munculnya dari anak, Iya. ya dari murid gitu kan. Pengalaman saya di kelas gitu, yang namanya anak SD, terkadang mereka itu sangat sulit untuk mengemukakan pendapat. Ya, kalau kita bertumbuh ke murid, ya, mungkin kalau saya melihat dari kurikulum Merdeka saat ini sering digaung-gaungkan ada kalimat pemantik. Ya Pak ya, iya pemancing. Nah mungkin baiknya ada tanda kutipnya berkulit-kulit juga ya. Jadi bukan dengan bimbingan ya, tapi mungkin ada kalimat pemancingnya dari seorang murid. Tidak sepenuhnya bertumbuh di murid. Gitu. Soalnya pengalaman saya jangankan kelas 1, kelas 6 juga terkadang kita tanya pun tidak ada inisiatifnya gitu ya. Kalau misalkan di perkotaan, tapi menurut saya kalau di lingkungan di sini di perkampungan mereka cenderung tidak berhenti mengemukakan pendapat. Nah ini tolong minta penjelasannya oleh siapapun, oleh ibu atau oleh kepala sekolah. Nah bagaimana baiknya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Mau menjawab? Iya. Kalau dulu ya, nanti saya ditanya. Bagus sekali pertanyaan dari Pak Oman tadi, bahwasanya tidak sepenuhnya berasal
mungkin bukan dari siswa ya, guru memfasilitasi di sana ya. Kita pandai-pandai dalam membuat suatu pendekatan kepada siswa sehingga siswa itu tidak merasa ada jarak dengan guru, dengan temannya, sehingga apa yang dia inginkan dalam menyusun kesepakatan tersebut lancar ya. Nah, justru kalimat atau pertanyaan pematih tersebut itu sangat bagus. Contoh misalkan, anak-anak, jika misalkan ada di antara kita, tidak hanya kalian, ibu yang terlambat masuk ke kelas, apa yang kita akan lakukan? Pertanyaan seperti itu akan mengusung nantinya membuat suatu kesepakatan. Nah, pandai-pandailah Bapak Ibu guru membuat suatu pendekatan, apalagi membuat kalimat-kalimat pertanyaan pemancing atau pematih tersebut, sehingga mengusung nanti siswa merasa dia nyaman dalam mengungkapkan pendapat sehingga nanti ada kesepakatan. Bagus sekali Pak. Ya. Ya. Saya menambahkan saja ya. Maksud dari tadi saya bahas harus berpesan kepada murid itu bukan sepenuhnya murid yang membuat, murid yang merangkai kalimat. Itu di situ ada posisi guru, fasilitator, dan menuntun. Menuntun itu sudah mencakup itu membuat pertanyaan pemantik atau mengarahkan ya. Tentunya kalau anak pembalap, berarti maksudnya apa? Ya, berarti membuat sama pada tempatnya. Misalnya intinya kan muridnya itu inginnya tuh telat, masakan di keyakinan lah kita telat gitu ya, jangan telat. Kita belajar membuat kalimat dengan cara datang ke kelas tepat waktu, kayak seperti itu. Nah selanjutnya, jangankan murid gitu ya, kita juga guru. Tadi saya kan sebelum ke materi, saya juga menyajikan kalimat atau pertanyaan pemantik ya. Dan ini juga kan membuat keyakinan kelas. Saya sebelumnya juga kan membuat contoh juga gitu ya, tidak langsung ini buat keyakinan kelas. Di sini saya dengan cara memberikan contohnya membuang sampah pada tempatnya seperti itu ya. Jadi kan mengerti. Tentunya yang harus ada bimbingan ya, menuntun ya, tapi sesuai dengan kebutuhan murid ya, harus sesuai dengan yang diyakini bersama. Baik, selanjutnya membuat keyakinan kelas cukup 5 saja ya, 5 saja ya, silakan. Sudah aja 5 aja ya. 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 Silakan tulis keyakinan kelasnya. Nanti ditempel di sini ya. Nanti Bapak Ibu silakan implementasikan di kelasnya. Satu kalimat saja, satu kertas, satu kalimat ya. Satu keyakinan kelas. Silakan. Satu saja di sini Bapak ditempel. Tempel saja di mana saja.
sini akan dibacakan berpakaian rapi, kemudian merapikan buku paket ke tempat kalau pembelajaran sudah selesai. Kemudian ini persiapan dan partisipasi menghargai orang lain. Kemudian ucapan salam sebelum masuk. Nah, seperti itu ya Bapak ya, mengenai keyakinan kelas ya. Selanjutnya posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru, diantaranya penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, seorang guru sebaiknya menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, ya. Hindari dari penghukuman, pembuat merasa bersalah itu sindiran. Alangkah baiknya menjadi manajer, ya. Kenapa? Posisi kontrol sebagai manajer, guru mempersilahkan kepada muridnya untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung muridnya agar dapat menemukan solusi atau permasalahan sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, selanjutnya ketika guru memiliki posisi kontrol manajer, pasti dia akan melakukan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah ketika murid mengalami masalah yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Nah, di sini ada 3 tahapan, ya, segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Tujuannya supaya menjadikan muridnya mandiri, bertanggung jawab. Di sini ada contoh skenario menerapkan segitiga restitusi di kelas 4 SD Timur 2 yang telah saya buat, ya. Silakan Bapak simak. Skenario yang pertama yaitu membuang sampah sembarangan. Selamat siang, ya. Apakah sudah istirahatnya? Sudah makan dan minum? Sudah kenyang? Ya, kalau tidak kenapa dia yang bisa balik ke sini. Kenapa? Kenapa dia membuang sampah sembarangan? Apakah yang menyebabkan dia itu disadari membuang sampah sembarangan di kelas? Tidak. Membuat kesalahan itu suatu yang wajar, ya. Jika kita melakukan kesalahan, ibu tidak melakukan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki ini, ya. Apakah tindakan yang tadi dia lakukan sudah menjadi orang yang lebih baik untuk diri sendiri? Ya, dia melakukan tindakan tadi pasti ada alasannya. Dia melakukannya karena mempertahankan suatu alasan tertentu. Jadi kenapa dia melakukan tindakan tersebut? Dia sudah menyadarinya, ya. Ya, nanti dia harus bisa berusaha memiliki suatu perilaku yang baik lagi, ya. Membuang sampah sembarangan di kelas, dan harus menjaga kebersihan. Bersediakah dia melakukannya? Bersedia untuk memperbaikinya? Jadi dia bersedia akan berperilaku lebih baik lagi, tidak merugikan diri sendiri. Apakah tindakan yang tadi dia lakukan sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat?
keyakinan apa yang tidak sesuai dengan kesepakatan itu. Ya, tidak menggelar kebersihan ya, dengan apa yang telah kita sepakati dulu. Ya, menjaga kebersihan betul, kedepannya dia ingin menjadi orang menjadi berlaku ya sesuai dengan kesepakatan dan keyakinan. Jadi kalau itu kita sama mewujudkan nilai yang kita sepakati. Apakah dia bersedia? Siap? Membawa pensil, Pak. Iya, ya. Nah, membuat kesalahan itu sesuatu yang wajar juga sama karena melakukan kesalahan. Di sini Ibu sedang menanyakan kesalahannya dengan fokus memperbaiki kesalahan ini, ya. Apakah tindakan yang tadi melakukan sudah menjadi yang lebih baik untuk dirimu sendiri? Belum? Kenapa? Iya, bukan orang lainnya. Apakah Ratna melakukan tindakan tadi pasti ada alasannya? Salah enggak? Membawa pensil, ya. Ratna melakukannya karena mempertahankan suatu alasan tertentu. Jadi kenapa Ratna melakukan tindakan tersebut? Tidak membawa pensil dengan siapa? Waktu di rumah, ya karena belum malam. Kenapa tidur di malam? Apakah main HP? Iya. Nah, nanti Ratna bisa memperbaiki suatu perilaku yang lebih baik lagi, ya. Kalau tidurnya tepat waktu, kalau membawa sekolah atau siapa yang tidak di rumah, ya. Nah, kemudian kalau meminjam barang sebenarnya harus bersikap baik, harus sopan dan santun, ya. Demikian kalau tidak tapi harus diminjamnya dengan baik, baik. Bersediakah Ratna memperbaikinya?
pendidikan nilai-nilai yang telah sepakat ditetapkan bersedia. Sedikit lagi ya. Nah, dari video itu mudah-mudahan Bapak Ibu dapat mengimplementasikan segitiga restitusi ketika Bapak Ibu menghadapi murid yang mengalami permasalahan. Ya, siap? Siap. Baik, kesimpulannya menumbuhkan budaya positif dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan di lingkungan sekolah perlu adanya kolaborasi antara kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua murid, serta warga sekolah lainnya. Budaya positif dapat dijadikan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol seorang guru sebagai manajer, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Tujuannya untuk mewujudkan nilai profil pelajar Pancasila pada diri murid. Dengan melakukan kegiatan diseminasi budaya positif di SD Jatinunggal ini, diharapkan semua warga sekolah dapat memahaminya dan mengimplementasikan sehingga tercipta budaya positif di sekolah SD Jatinunggal 2 sehingga tercapainya visi sekolah. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diimplementasikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irawati Suminar, rekan dari Ibu Winda Mariani, CGP Angkatan ke-10 dari SD Jatinunggal 2, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Setelah saya menyimak video yang disajikan oleh Ibu Winda ini tentang segitiga restitusi yang disajikan Bu Winda, saya mengetahui bagaimana cara menerapkan pada murid atau di dalam kelas. Tanggapan saya mengenai diseminasi budaya positif yang disampaikan Bu Winda sangat menginspirasi bagi saya dan rekan-rekan semua, dan itu akan saya dan rekan-rekan implementasikan di lingkungan sekolah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, coba sebutkan keyakinan kelas ada apa aja. Tadi buang sampah. Buang sampah pada tempatnya. Terus masuk kelas tepat waktu. Apalagi tidak makan di kelas. Apalagi hormat kepada teman. Nah, hormat kepada teman. Nah, bagus. Itu
Bye.